Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, kita akan kembali lagi membahas soal berita Timnas Indonesia hari ini, apalagi menjadi perbincangan hangat soal Timnas U19 melawan Malaysia kemarin. Ya, banyak berita mengenai hal itu. Kita akan segera menyaksikan bersama-sama. Ya, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita terupdate yang diupdate di channel ini. Let's go. Senggol Sintayong, Bung Towel kena sentil media Korsel. Apa ini? Senggol Sintayong, Bung Towel kena sentil media Korea Selatan. Bukan kritis tapi tebal muka. Kabar menarik datang dari pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Towel yang mendapatkan perhatian di Korea Selatan. Hal itu bermula ketika media negeri Ginseng wiki3.co.kr menarasikan pria yang kerap disapa Bung Towel itu kritis kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Awalnya media Korea Selatan tersebut membahas keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni setelah menjadi runner-up grup F di bawah Timnas Irak. Sebab dalam dua penampilan terakhirnya di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dikalahkan Irak 0-2 pada 6 Juni 2024 dan menang 2-0 atas Filipina pada 5 hari berselang di SUGBK. Menariknya di balik keberhasilan tersebut, Wiki3 menambahkan bahwa Tommy Welly terkenal di dunia sepak bola Indonesia dan sering memicu perdebatan dengan analisis kritisnya tentang Coach Sintayong serta Timnas Indonesia. Tommy Welly, komentator sepak bola Indonesia, dikenal karena kritik tajamnya terhadap pelatih Sintayong dan Timnas Indonesia. Tulis Wiki3. Tak bisa dipungkiri kritik yang dilontarkan Bung Towel kerap mengundang kontroversi hingga tak masuk akal. Bahkan sikap Bung Towel yang selalu mengkritik Sintayong dan tidak berselebrasi saat Timnas mencetak gol menjadi topik pembahasan Coach Justin dan Helmi Yahya. Dalam podcastnya, Coach Justin curiga bahwa kerasnya kritik Bung Towel dan kawan-kawan kepada Sintayong tidak murni hanya karena persoalan taktik sepak bola. Namun ada agenda lain dan tersembunyi yang membuat mereka... Ada agenda lain tersembunyi. Ya, soalnya kritikannya hanya tertuju kepada STY dan Timnas Senior. Di saat Timnas U19 ataupun yang lain itu perlu dikritik, beliau menghilang. Bak ditelan bumi. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya. Ya. Visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Ahmad doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang afkir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Ahmad gak main lagi kan. Tapi di bawahnya masuk banyak generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, J.H.S. itu masih main kan. Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Ya keren ya Pak Erick Thohir ya, memikir jangka panjang. Timnas kalau dikelola baik, bareng-bareng terus, main semua segala macam, ini bakal bagus. Gak ada yang instan. Kalau dengan pemain seperti ini, paling cepat 5 tahun lagi menurutku. Paling cepat. Ya, tapi punya prestasi ya. Masih 2 tahun udah memberikan. Ini baru 2 tahun, prestasinya udah oke. Semifinal Asia. 16 besar Asia Senior, udah langsung main Piala Asia nanti 2017 2027 ya? Dulu jangan kan kalau dulu gini kita nonton berapa jebol kita ini mau lawan Vietnam aja deg-degan dulu. Sekarang lawan Vietnam sini maju lawan Thailand gini kita iya lawan Thailand kapan kita gol nih sekarang jumpa Australia maju ke sini ya nggak goyang lah, gila apa. Setelah 10 tahun tidak pernah menang lawan Malaysia Under-19, akhirnya Indonesia berjaya menamatkan badi mereka malam tadi. Bila Indonesia menang ni, macam biasalah banyak DM, komen pun beratus. Ada yang sampai ke tempat lain, okey? So, jangan risau, aku akan bahas game Malaysia versus Indonesia ni. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow, mantap cuy. So game malam tadi kita boleh nampak yang Indonesia menyerang bertubi-tubi tapi Malaysia bertahan dengan sangat baik. Kalau aku nak compare dengan defending tim-tim senior ataupun tim-tim under 23, aku boleh kata tim Malaysia under 19 ni lebih baik.
Tak selalu sangatlah long ball, tak merepek sangat, defending pun dia punya positioning semua cantik. Sebab itulah half time skor berakhir dengan 0-0. Tapi Indonesia Under 19 ni siut betul lah. Aku tak tahu pula dia bawa legend-legend Kenapa? dalam bola sepak. Figo ada, Kakak ada, dan last kali diorang punya goal scorer Buffon. Buffon tak main keeper dah. Buffon yang gol. Tapi gol tu kelang kabut jugalah. Defend cuba nak keluarkan bola-bola ayam. Kenapa mukanya kayak keeper, bola terkeluar balik. Dah lah. awalnya Kena kaki meremehkan keeper, ya. masuk balik dalam gol. Maka Indonesia leading 1-0. Lepas dah terkono 1-0, boleh nampak yang Malaysia ni dah mula desperate. Dah mula untuk mencarikan gol, tapi Indonesia bertahan dengan baik sampai ke hujung whistle. Agak lambat juga whistle tu ditiup dan akhirnya Indonesia lah yang layak ke final. Maka impian Malaysia untuk mengekalkan status juara Under 19 berakhir di sini dan Malaysia akan berjumpa dengan Australia. Indonesia akan berjumpa dengan Thailand. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada Indonesia. Moga boleh menang lawan dengan Di sini kita bisa melihat sebuah tolak ukur dalam perkembangan sebuah timnas. Ya, kita bisa melihat bahwa mereka selama ini sebelum pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia itu selalu membawa rekam jejak, teman-teman ya. Membawa sejarah di mana Indonesia belakangan terakhir ketika ketemu dengan Malaysia dalam usia 19, teman-teman, itu selalu kalah, tidak pernah menang dan katanya mereka Malaysia selalu juara. Nah, di sini kita melihat bahwa sejarah tidak menjadi suatu patokan untuk kemenangan ya. Kita sama-sama tahu dengan hal itu. Di sini kita melihat bahwa inilah sebuah tolak ukur perkembangan sepak bola dari sebuah timnas yang dulunya mereka kalah. Dulunya mereka kesulitan untuk mencetak gol, tapi sekarang mereka menang. Itu kita melihat berarti adanya perubahan, adanya perkembangan dalam sepak bola Indonesia. Kita bisa melihat hal itu. Dan itu diakui oleh orang-orang Malaysia tersendiri ya. Ya, sendiri mereka mengakui bahwa kehebatan Indonesia itu sudah berada unggul di atas Malaysia. Jadi Indonesia akan ketemu Thailand ya di final ya, surprisingly ya. Sebenarnya agak Surprisingly. telat ya karena ya, Thailand udah menang duluan. But gak apa-apa ya karena ada satu kejadian yang aduh gak boleh seujon, gak boleh seujon. Gak boleh seujon. Tapi gimana? Tapi gimana gitu ya? Jadi intinya ya kalian boleh cari di IG, di TikTok, di mana-mana ada ya. Intinya gol Thailand tuh gara-gara blunder. Aneh juga tuh. Patut dicurigai ini. Seujon ya kita. Menurut gue awalnya tuh gue pas tahu beritanya kayak oh ya udah blunder biasa aja gitu loh. Cuma kan gue lupa ya, ini kan AFF ya. Sebuah turnamen yang berdiri sendiri, tidak di bawah FIFA atau tidak dalam pengawasan lah. Ini bukan agenda FIFA lah. Sebagaimana kita tahu kita udah berkali-kali ya punya rasa yang seuzon ya sama turnamen ini. Dimana banyak sekali yang bermain di turnamen ini. Bermain tanda kutip ya. Gimana kita tidak berpikir buruk ya. Pertama ya, sekelas Australia loh. Masa ya oke lah, ini bola ya, ini manusia, it can happen. Cuma kayak kalau misalnya ternyata pas setelah gue nonton ya, gue coba perhatiin ya replay-replaynya karena gue gak nonton gamenya ya. Ini Australia tuh kayak gak mau menang gitu loh. Aduh, gue gak mau seujon ya. Cuma kayak masa iya sih ya, Australia loh, masa iya sih. Ya semoga gue aman-aman aja ya. Bahas-bahas kayak gini lah, ngeri juga ya. Cuma bodo amat deh, karena biar membuka mata lu pada gak usah terlalu pusing sama AFF. Itulah kebanggaan Bung Towel dan kawan-kawannya ya. Yang dimana selalu mencintai AFF seperti ini. Tapi ya itu lucu sih. Sekelas Australia tapi melakukan kesalahan fatal blunder seperti ini. Dan permainannya mereka jelek sekali melawan Thailand. Kenapa? Ada apa? Sampai kita hampir melupakan bahwa ini adalah piala AFF yang dimana dari dulu kita sudah seujun ya. Ini tidak ada dalam pengawasan FIFA, teman-teman. Jadi ini gimana sih? Makanya begitu banyak rakyat Indonesia yang bilang sama tim Indonesia, gak usah lah pusing, gak usah lah ikut tim senior, fokus saja Piala Dunia kualifikasinya ya. Karena hal-hal seperti ini teman-teman ya. Lucu sih, lucu tapi gimana juga ya. Berpikir positif saja, positive thinking teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Itu gimana sih? Curiga sih, tapi gimana ya? Ada benarnya juga ini kecurigaan. Curiga nggak masalah dong ya. Kecurigaan itu nggak masalah, tapi ya kita sama-sama tahu bahwa di dunia sepak bola pasti ada yang namanya match fixing dan sebagainya. Tapi tidak menuduh bahwa ini match fixing. Mungkin kesalahan pure kesalahan dari penjaga gawang. Tapi ya who knows? Siapa tahu tuh. Udahlah, itu hanya asumsi kita teman-teman ya. Kalian bebas berpendapat tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys. And God bless. Bye guys.